Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. RUU perampasan aset masih tengah menjadi perbincangan banyak kalangan, baik akar rumput dan juga para elit politik. Tak jarang teman-teman, para elit politik terang-terangan mengutarakan keberatannya jika RUU perampasan aset ini diresmikan. Salah satunya teman-teman kita dengar juga ini dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menyebut bahwa beberapa bulan yang lalu PDIP belum sama sekali menerima draft RUU perampasan aset. Tentu ini menjadi sebuah pertanyaan dari publik, kenapa sebuah partai terbesar dan juga ada di kabinet yang waktu itu memimpin Indonesia tapi belum mengetahui isi draft RUU perampasan aset. Selanjutnya teman-teman ada juga Ketua DPR RI yang juga ini kader PDIP, Ibu Puan Maharani yang mempertanyakan terkait urgensi pengesahan atau mempercepat pengesahan RUU perampasan aset. Padahal Presiden Joko Widodo dalam video beberapa pekan yang lalu telah menekankan dan juga meminta secara terang-terangan kepada DPR untuk segera merampungkan RUU perampasan aset. Hari ini teman-teman kita mau flashback, kita mau lihat siapa saja sih sebenarnya yang memang ingin RUU perampasan aset ini karam atau menghalangi pengesahan RUU perampasan aset. Kita bakal mulai teman-teman di video yang pertama terkait pernyataan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menyebut bahwa PDIP belum sama sekali menerima draft RUU perampasan aset. Yuk teman-teman simak video pertama. Apalagi sejarah menunjukkan PD Perjuangan ini kan lahir sebagai suatu antitesa dari pemerintahan Orde Baru yang syarat dengan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itulah roh yang ikut mendorong lahirnya PD Perjuangan. Undang-undang KPK itu juga lahir pada masa pemerintahan Ibu Megawati Soekarno Putri. Partai mendorong seluruh kader partai dengan instruksi resmi sejak 5 tahun yang lalu, bahkan lebih, untuk mengintegrasikan dengan sistem perpajakan, untuk mengedepankan transaksi non tunai, sehingga partai mendorong secara aktif. Bahkan ketika dipimpin oleh kader PD Perjuangan di LKPP itu juga menunjukkan suatu prestasi yang sangat membanggakan. PD Perjuangan merubah cara pemilihan pimpinan partai dengan demokrasi berdasarkan merit system, semua dalam rangka memerangi korupsi dengan meningkatkan kelembagaan partai. Kami punya rekening gotong royong, sehingga hal-hal yang terkait dengan pencegahan korupsi maka PD Perjuangan terdepan di dalam memberikan dukungan. Tetapi terkait dengan RUU perampasan aset kan sampai sekarang DPR belum menerima usulan dari pemerintah. Pasal per pasalnya kita belum menerima, dan kita harus mengingat bahwa pemberantasan korupsi ini variabelnya banyak. Yang pertama sistem politiknya. Ketika sistem politik sangat kapitalistik, sangat transaksional, untuk penempatan jabatan strategis seperti anggota dewan memerlukan biaya yang sangat besar akibat pemilihan secara langsung, maka ini juga menjadi faktor yang menyebabkan transaksi kekuasaan politik tersebut. Kemudian sistem ekonomi yang berkeadilan. Yang ketiga, bagaimana sistem pendidikan, budi pekerti, pendidikan yang mengedepankan kedisiplinan untuk mencegah hal-hal yang berkaitan dengan korupsi tersebut. Karena itulah terhadap apa yang dilakukan oleh KPK di bawah kepemimpinan Pak Firly untuk mengkombinasikan antara pencegahan dan juga penindakan, itu PD Perjuangan memberikan dukungan. Bahkan satu-satunya partai yang telah mengadakan pendidikan anti korupsi dari seluruh calon anggota legislatif baru PDI Perjuangan. Ya teman-teman, barusan kita telah menyimak pernyataan dari Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto yang menyebut bahwa PDIP belum menerima draft rancangan undang-undang perampasan aset. Video ini dirilis kurang lebih pada tanggal 15 April 2023. Tetapi Pak Jokowi diketahui telah memasukkan draft RUU perampasan aset ini sejak 2022. Bahkan teman-teman, RUU perampasan aset ini telah diajukan kepada DPR pada 2019 yang lalu. Dan tentu ini menjadi pertanyaan untuk kita semua, bagaimana mungkin partai yang ada di kabinet selama hampir 10 tahun tidak mengetahui isi draft pasal per pasal dari RUU perampasan aset. Selanjutnya teman-teman, kita mau lanjut lagi
lagi melihat mendengarkan pernyataan dari Ketua DPR Republik Indonesia Ibu Puan Maharani yang malah mempertanyakan terkait urgensi mempercepat pengesahan RUU perampasan aset. Apakah seorang Ketua DPR melihat tidak memandang RUU perampasan aset ini sebagai hal yang sangat urgent, yang sebagai hal yang sangat penting untuk memberantas korupsi? Kita bakal dengar sama-sama teman-teman pernyataan selengkapnya. Izin nanya, kemarin Pak Jokowi sempat mengungkit RUU perampasan aset. Apakah ini dari DPR akan dikejar di sisa sidang ini atau di carry over ke periode berikutnya, atau seperti apa sih Mbak Puan? Yang pasti setiap pembahasan undang-undang itu harus memenuhi persyaratan yang ada. Kemudian harus mendapatkan masukan dari seluruh elemen masyarakat yang dibutuhkan. Kemudian persyaratan hukum dan mekanismenya itu terpenuhi. Juga ini dalam masa waktu yang tinggal pendek ini, apakah kemudian sempat atau tidak sempat. Jadi kita fokus pada hal-hal yang memang penting harus diselesaikan. Apakah dipercepat akan menjadi lebih baik? Itu, tolong tanyakan itu. Ya teman-teman, barusan kita telah mendengarkan kembali pernyataan dari Ketua DPR Republik Indonesia Ibu Puan Maharani yang mempertanyakan apakah mempercepat pengesahan RUU perampasan aset itu baik atau tidak. Dan alasannya kalau misalnya kita simak tadi dari pernyataannya di sini, Bu Puan Maharani memberikan alasan karena waktu tinggal 2 bulan, ya tinggal beberapa bulan lagi, maka DPR ingin fokus untuk hal-hal yang penting saja. Jadi jelas teman-teman, RUU perampasan aset ini memang tidak pernah menjadi hal yang penting bagi dewan kita di DPR. Kalau misalnya kita dengar secara langsung, ya bagaimana RUU perampasan aset ini tidak dianggap sebuah hal yang keharusan segera disahkan. Sudah hampir 5 tahun teman-teman, bahkan mungkin 10 tahun, 2 periode di masa kepemimpinan Pak Jokowi, DPR tidak sama sekali menyentuh draft RUU perampasan aset, bahkan terkesan meninggalkan dan juga menghiraukan RUU perampasan aset hingga akhirnya Pak Jokowi sendiri speak up, hingga akhirnya Presiden Joko Widodo sendiri yang menegur DPR untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset. Nah, teman-teman, tentu ini jadi lagi pertanyaan untuk kita semua, apakah DPR memang ketakutan untuk mengesahkan RUU perampasan aset, atau memang DPR belum sempat saja, belum selesai saja, belum cukup waktunya selama 5 tahun. Dikali 2, 10 tahun nggak cukup untuk menyelesaikan satu undang-undang. Ya gimana pendapat teman-teman? Kayaknya ini memang jadi kepusingan untuk kita semua ya, melihat para dewan yang sudah kita pilih malah tidak mendukung aspirasi kita untuk memberantas korupsi. Mungkin itu teman-teman informasi kita hari ini. Terima kasih telah menyimak video informasi dari Kajian Online. Ya intinya teman-teman, kita berharap di era Pak Prabowo bisa memberantas para anggota-anggota dewan yang terkena korupsi, ya, yang melakukan tindakan korupsi dan dimiskinkan semiskin-miskinnya. Kalau perlu ya sita semua hartanya kalau misalnya memang terbukti melakukan tindak korupsi, dan juga di blacklist ya, nggak boleh lagi nyalon sebagai anggota DPR. Kalau misalnya dia memang sudah terkena kasus korupsi, sudah ditahan, sudah ditangkap, divonis, nggak boleh lagi lah balik lagi ke Senayan. Kalau misalnya sekali udah korupsi, ya nanti ke depannya mungkin dia bakal korupsi lagi. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.